Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisri Rahayu. Saya Ajeng Sefiasari. Di sini kami akan menjelaskan teori tentang relativitas. Oke, teori relativitas adalah teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Adapun macam-macam dari teori relativitas yaitu 1. Relativitas kecepatan. Tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Rumus penjumlahan kecepatan relativitas ialah sebagai berikut. Yang kedua ada relativitas panjang. Menurut teori ini, jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda seolah-olah tampak mendekat, kontraksi panjang. Apabila diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda tersebut, relativitas panjang bisa dirumuskan sebagai berikut. Yang ketiga, relativitas massa. Jadi, kalau kata Einstein, nih massa benda yang bergerak adalah M, maka lebih besar daripada massa benda tersebut saat diam atau M0. Rumusnya adalah sebagai berikut. Yang keempat yaitu relativitas waktu. Dilatasi waktu merupakan waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar daripada jam yang diam terhadap kejadian. Relativitas waktu bisa dirumuskan sebagai berikut. Yang kelima, kesetaraan massa dan energi. Nah, menurut Einstein, jika terjadi penyusutan massa, maka akan timbul energi. Nah, hal ini menunjukkan pada saat kesetaraan massa dan energi, benda yang diam maupun bergerak memiliki energi. Energi saat benda diam dan saat bergerak atau energi total dapat dirumuskan sebagai berikut. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, momentum relativitas. Tiap benda yang bergerak dengan kecepatan v memiliki momentum linier yang berbanding lurus dengan massa dan kecepatannya. Momentum suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya c akan mengalami perubahan dalam momentum tersebut karena mengalami gejala relativitas. Berikut rumusnya. Contoh soal relativitas waktu sebagai berikut. Nah, dari soal ini kita dapat tulis diketahui peristiwa itu terjadi selama 3 second dari pengamat, tetapi menurut pengamat yang bergerak. Nah, kalau pengamat yang bergerak itu lambangin dengan T sama dengan 3 second. Nah, habis itu kecepatannya itu adalah C sama dengan 0,8 C dari kecepatan cahaya. Sekarang pertanyaannya menurut pengamat yang diam. Menurut pengamat yang diam itu kita tulis dulu dengan ditnya. Nah, jadi jawabannya T sama dengan gamma dikali dengan T0 atau kecepatan pengamat yang bergerak sama dengan gamma dikali dengan kecepatan yang diam. Jadi dimasukin 3 sama dengan gamma dikali dengan T0. T0-nya itu kecepatan yang diam. Nah, jadi berapa T0-nya itu? Sekarang kita cek dari C ini, kita jabarin. (0,8) itu sama aja dengan 8/10. C. Lalu kita pakai segitiga siku-siku. Nah, 0,8 itu sama aja dengan 8/10 C kan. Nah, 8 itu sisinya yang ini atau yang ini. Nah, kalau yang 10 itu sisinya sisi Pitagorasnya atau sisi yang paling panjang ya. Kita sisi yang ini. Kita masukin ini yang 8 aja. Jadi yang ditanya ini.
Ya, boleh di sini atau boleh di sini. Berarti kita mau nyari yang X ini. Nah, sisi yang nggak diketahui itu kan sisi X ya. Kalau Pythagoras di sini ini 8, ini 10. Berarti sisinya di sini adalah 6. Jadi 6, 6, 8, 10. Nah, kalau udah dapet itu kita mau nyari gamanya. Kita mau nyari gamanya. Gamma itu sisi yang paling panjang. Sisi yang paling panjang itu adalah 10 ya. Sini adalah gamanya. Dibagi sama sisi yang kita cari. Yang kita cari itu kan adalah 6. Ini jadi gamanya 10/6. Nah, setelah itu kita masukin di sini. Nah, setelah itu kita masukin 3 sama dengan 10/6. TO-nya 3 dikali dengan 6 sama dengan 18 bagi dengan 10. 18 dengan 10 dapatlah 1,8 dengan satuannya itu sekon. Jadi jawabannya adalah yang D. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan kami tentang teori relativitas. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.